Iya. Hai hai hai. Apa kabar kalian semua? Jumpa lagi dengan Ningwati yang channelnya sederhana tapi menarik untuk dilihat. Aku harap kalian semua dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani, dan tiada kekurangan suatu apa, dan tetap semangat untuk bekerja buat rumah tangga kita, buat diri kita sendiri, oke? Nah, sekarang kalian akan Ningwati ajak ke sebuah buderai. Buderai adalah tanah pertanian, di mana di sini buderai itu bisa juga untuk dibisniskan. Jadi mereka itu punya tanah pertanian, terus ada toko di dalamnya untuk menjual barang-barang yang mereka produksi sendiri. Seperti kalau di Belanda ini keju klompen. Nah, untuk keju itu biasanya dibuat dari susu sapi. Ada juga susu kambing, tapi yang akan Ningwati ajak ini mereka susu dari sapi, begitu. Nah, ini yang unik dan menarik karena ini merupakan kultur dan budaya Belanda dari dulu kala sampai sekarang masih ada, dan kondisinya juga kuno gitu ya. Di dalamnya juga tegel-tegelnya tuh kuno, barang-barangnya kuno, tapi menarik untuk dilihat. Oke, ikuti yuk Ningwati ke sana. Tapi sebelum kita berkeliling di toko pertanian ini, ikuti dulu wawancara suamiku dengan pemiliknya, yaitu Menir Rul. Dari sini kalian nanti bisa tahu bagaimana kondisi tanah pertanian Winkel Boerderij yang dipunyai Menir Rul. Oké? Nou, goedemiddag. Zijn we hier bij de klompenmakerij Kaasboerderij. Nou, we hebben hier de eigenaar. En u heet? Roel. Ja, ik ben klaar. Ja, Roel. Meneer heet Roel. En hoe lang bent u al begonnen met deze? Nou, Business. ik doe dit al mijn hele leven, van kinds af. En bij mijn vader had ik zelf geiten, dus ik maak geiten. Oh, Hier, Koeien. Ja. ja, lamboe. En in Indonesië, Sapi. sapi, lamboe. lembu. En ik heb het twee produceert ook klomp. Ja. En met een klein beetje, dan waren er duizenden. Duizenden. Duizenden klompen Makan. maken. En ook kaas. Keju. Keju. Ja, ik heb meer Indonesiërs. Ja. Ja. En nu is het, ja, het toerisme is er eventjes nu maar even dicht. En wat, ja, corona Toeristen ook eigenlijk. nog, ja. En meters weggejaagd. Heel jammer. En af en toe toeristen hier, hè? Ja, soms met de auto een beetje, soms een keer. Maar ik heb geluk. Privé tours. Privé tours. Komt hier bij Roel. Van welke land? Ik had ze uit Oekraïne gedaan. Vorig jaar. Ik heb heel veel bussen uit Oekraïne gehad. Oekraïne. Ja. Oh. En Duitsland. Oh. En Amerika nog. Oh. Tijdens corona. En wat zijn je verwachtingen de komende, Nou, voor dit jaar? je weet niet wat je moet. Dus daar moet je ook helemaal niet bij nadenken. Als mensen komen, dan moeten ze gewoon geholpen worden. En dan is gewoon je schouders eronder. En lekker met die mensen in de weer gaan. Daar gaat het over. Ja. Nee. En dan kan je wel verwachten. Je zegt, nou dit gaat er komen, dat gaat er komen. Nee, de mensen die uit die komen,
Ja, dus gewoon rustig blijven. Niet zenuwachtig. Niets doen, niet zenuwachtig worden, maar gewoon... Kijk, de productie loopt ook gewoon door. Oké, de productie van de, Ja. van de klompen. Van de klompen stopt de productie en ik ga achter die in zijn. Tim, Jan, Ja. de andere jongens. Ja, zo werkt het. Nee, nee. En hoop dat we een leuke tijd hebben. Ja, precies. Hè? 2022. Hè? Ja, we zagen, mensen gaan Ik hoop het veel geluk. En als ze zich een beetje thuis voelen, dat is dan nog veel beter. Ja, Ja, goed zo. Oke, Ya. dan ini wawancara yang aku terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kenapa aku meminta suamiku untuk mewawancarai Menir Rul ini? Karena aku nggak bawa peralatan lengkap untuk vlogku. Karena waktu itu kami berdua hanya ingin mengunjungi karena sudah jam 5 sore. Kami kira wah tokonya sudah tutup. Jadi ya sudahlah kita ke sana aja. Terus mau bikin janji dulu. Terus setelah itu harinya apa-apa bikin wawancara. Tapi ternyata Menir Rul bilang boleh loh sekarang. Waduh, aku nggak bawa peralatan apa-apa. Nah kalau interview, wawancara dengan menirnya, aku yang lakukan dan suamiku yang ambil videonya, waduh bisa amburadul. Akhirnya aku balik, sudahlah kamu aja yang interview, aku yang ambil video untuk kalian. Karena ya mereka juga tinggi, jadi aku agak gini-gini gitu. Tapi ya sudahlah, ternyata berhasil dengan baik. Dan juga Menir Rul ini sangat baik hati orangnya dan juga open. Dia langsung bilang, oke, kalian mau apa? Gitu. Jadi inilah hasil wawancara dengan Menir Rul. Ternyata budere ini dia dapatkan dari bapaknya. Jadi bapaknya dulu mempunyai tanah pertanian ini, lalu dilanjutkan oleh Menir Rul ini. Ya semacam warisan gitulah ya. Awalnya bapaknya membuat susu kambing untuk membuat keju. Tapi setelah dipegang dengan Menir Rul, dia bikinnya keju dari susu sapi. Begitu dia bilangnya. Dan waktu itu penjualan keju meningkat pesat. Dan setelah itu dia juga memproduksi klompen. Nah, pada waktu sebelum pandemi, dia sehari bisa menghasilkan 1000 klompen kecil, bayangin. Nanti kalian akan Ningwati aja lihat-lihat produksi penjualan pembuatan klompen ini yang dikerjakan oleh Menir Rul sendiri, dibantu dengan 1 anak laki dan 1 pegawai. Jadi dibantu dengan 1 anak laki dan 1 pegawai. Jadi setiap hari mereka itu kedatangan turis dari mancanegara ribuan, yang namanya bus-bus itu. Nanti kalian bisa lihat parkir busnya itu di belakang wingkelnya. Terus ya setelah itu pas pandemi semua sepi, tapi masih ada orang pesan klompen, keju, dan itu tetap dia mau membikinnya karena itulah bisnisnya dia, itulah pemasukan dia. Dan aku salutnya, Menir ini tetap optimis, dia tidak ada keraguan dalam hidupnya. Wah, top. Padahal di situasi seperti sekarang ini, usaha Menir Rul ini yang masuk dalam UMKM ya kalau di Indonesia, kembang kempis. Tapi dia masih tetap semangat dan dia masih terima turis-turis secara privé dan kebanyakan yang datang dari Ukraina. Nah loh,
sekarang lagi perang Ukraina dengan Rusia. Terus kedua itu dari Jerman dan ketiga dari Amerika. Dan itu mereka di welcome terus, ditolong terus. Oh ya, mau kemana, mau beli apa, begitu. Dan tidak seramai dulu. Dan dia tidak berharap banyak untuk tahun ini. Yang penting dia gewoon doen, just do it gitu ya kalau dalam bahasa Inggris. Aku hanya mau melakukan, aku tidak mau banyak berpikir, aku tidak mau spanen. Yang penting ada order, aku kerjakan. Begitu. Bagus ya semangatnya. Dan itu patut kita tiru. Dan dia bisa beberapa bahasa Indonesia loh. Yang lembu, yang di Indonesia sudah jarang dipakai, dia masih tahu. Aku bilang sapi. Oh ya, gitu. Bagus ya. Dia bisa bilang terima kasih. Terus dia beberapa kata dia tahu. Tapi dengan PD-nya dia bilang, aku tahu banyak loh, bahasa Indonesia, aku pinter kan, kayak gitu. Lucu ya. Aku juga senang dengan Menir Rule ini ya. Orangnya optimis dan pekerja keras. Nah, sekarang kita lihat Winkle-nya ya, apa saja yang dia jual di sana, dan menarik sekali. Oke. Nah, ini dia yang tadi dibilang oleh Menir Rule, tempat pembuatan klompen, yaitu ada di atas. Ya, ini seperti fabriknya gitu ya. Dia membuat sendiri dengan dibantu anaknya dan satu pegawai laki-laki. Ini yang belum di finishing, masih original. Tapi sudah dilukis sama dia. Dan bahkan dia bisa menandatanganin klompen itu kalau kliennya mau, pelanggannya mau, pembelinya mau. Nah ini yang warna rose, ini yang ukuran besar ya. Nah itu bagus ya, walaupun belum dipelitur, jadi masih original ya. Ini juga bahkan masih kelihatan kayunya yang putih, tapi sudah dilukis bunga-bunga. Nah ini lihatlah, kalau ini yang besar-besar yang sudah dipelitur dan siap dilukis sesuai permintaan pembeli. Begitu meniru bilangnya. Nah, dan ini kantor mereka. Terus juga ada telenan-telenan, juga meniru bikin sendiri. Nah ini yang sudah mau dicat, lihatlah, bagus ya. Harus ada jiwa seni. Tuh yang biru cantiknya. Nah ini yang kecil-kecil, terus bisa dipakai untuk tempat sikat sepatu, dikasih boneka, tempat celengan uang kecil, uang logam. Nah ini tokonya, tuh ada keju yang kuning-kuning ya, cantik ya. Nah ini juga tuh ada bunga tulip dari kayu dan dicat ya. Ini gantungan kunci, terus tempat untuk tatakan meja, tatakan minuman. Ini untuk kompor, kalau mau pegang kompor, mau pegang apa, pakai ini supaya nggak panas. Bagus ya. Aku suka tempat-tempat gini. Otentik, orisinil. Loh itu. Tuh, kejunya, klompennya di atas. Nah, lihat. Nah, itu dikasih tempat untuk sikat sepatu, klompennya. Artistik ya. Nah, tempatnya kuno. Nah, ini tempat pembuatan klompen. Itu mesinnya. Loh, lihatlah. Tuh di atas yang masih
belum dibentuk, belum dilukis, tapi sudah dibikin. Tuh tempatnya. Ya, seperti inilah. Nah, ini keju yang dibikin oleh Menir Ru sendiri. Nah, itu pisaunya untuk bukan mengiris ya, ya mengiris lah istilahnya. Tuh pisaunya. Nah, itu kelompen-kelompen. Nah, itu lihat. Di toko ini semua barang dijual. Nah, ini tempat mengiris keju. Dan kata Menir Ru, ini yang bagus. Yang harganya 7 euro. Ini yang bagus nih. Tuh. Ya. Tuh ada kas itu keju. Terus ada keramik dijual. Sapi, babi dijual semua keramik-keramiknya. Ini lonceng bel, kalau orang Belanda zaman dulu mau ngomong anaknya ayo makan, kasih dik 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 bel. Tapi sekarang nggak lagi. Nah, ini yang gede. Oh ya, kalian harus tahu petani di sini selalu memakai klompen kalau bekerja. Ya, jadi kuat juga nggak ya. Nah, ini yang keramik-keramik. Ini mangkok, bagus ya mangkoknya. Aku naksir loh. Kemarin mau beli kok lupa. Lain kali kesini lagi. Tuh cantik ya untuk tempat teh, buah. Nah, ini telenan. Biasanya orang sini kalau makan ala Belanda gitu pakai keju ditaruh di sini. Cantik kan? Dan ini tempat bikin keju alatnya. Tapi sudah tidak dipakai lagi karena sudah kuno katanya si Menir Ru. Dan ini tempat untuk meletakkan keju-keju yang habis dicetak, didinginkan. Nah, ini tempat pembuatan keju dengan alat yang baru. Seperti ini alatnya. Dan ini keju yang sudah jadi, yang banyak lemaknya dan enak sekali katanya Menir. Dan aku dikasih kemarin. Baik Menirnya, aku dikasih the hell of Masa op air. Kita sekarang menuju ke tempat sapi. Aduh, baunya deh. Legeroken. Ayo. Ini sapinya harus disayang. Mbak. Hati-hati sama Ya. kotorannya. Selalu dikasih nomor. Halo. Dia lagi makan. Leuk hè? Massa air hoor. En deze zijn allemaal in blije verwachting. Oh, Oei, 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 oei. ini dalam keadaan hamil. Ja, dat zijn allemaal in verwachting. Allemaal. Oh, Dat is de natuur, daar kan je niks aan doen. Ja, ze denken helemaal niet na. Deze is altijd een buikje. oh, wat lief. Waar gaan we vanmorgen aan?
besok. Dulu di sini banyak sekali bus-bus yang parkir sampai 5. Nah, itu yang hitam itu makanan untuk sapi. Sekarang semuanya sepi. Hai. Hai. Dia mesti disayang kata menirnya tadi. Berapa? 700 kilo beratnya. Weh. Itulah tadi bincang-bincangku dengan Menir Rul dan juga usahanya sebagai petani keju, petani sapi, dan klompen. Itulah kehidupan petani di Belanda. Menir Rul ini adalah petani yang mempunyai tanah dan dia mempekerjakan orang lain dengan seorang pekerja di pertanian. Nah, itu lain. Seperti halnya di Indonesia. Gak usah jauh-jauh, contohnya kakek nenekku dari bapak dan ibuku. Keduanya adalah seorang petani. Tapi mereka mempunyai tanah, jadi disebut tuan tanah, dan itu beda dengan petani pekerja. Dia bekerja di tuan tanah ini dan dibayar. Tapi kalau tuan tanah, seorang petani, dia mempunyai usaha dan dia bisa menggaji pekerjanya untuk menggarap sawah, untuk memelihara, membersihkan sapi, terus ayam misalnya, kambing. Nah, itu beda. Dan tuan tanah petani ini mempunyai duit. Jangan salah, karena kebanyakan teman-temanku Indonesia, baik yang di Belanda maupun yang di Indonesia, mereka mikirnya petani apa sih? Orang desa, tidak tahu apa-apa, juga hidupnya miskin. Salah besar. Jangan dikira dan jangan menghina. Karena kita tanpa petani, kita bisa apa? Ke sawah untuk menggarap padi, menanam padi. Apakah kita bisa? Enggak kan? Nah, itulah hidup. Kita saling berhubungan. Jadi janganlah merendahkan pekerjaan orang satu dengan lainnya. Apakah kalian yang sudah kerja di kantor bisa beli barang branded? Suatu saat kalau tidak ada petani, kalian makan apa? Iya toh? Jadi jangan merasa diri kalau sudah kerja di kantor itu lebih tinggi daripada pekerjaan seorang petani. Jangan sekali-sekali. Karena kita itu diciptakan Tuhan untuk saling menghargai sesama kita. Jangan ada rasa sombong, iri hati, dengki, benci terhadap orang yang lebih berhasil misalnya, atau orang yang rendah di hadapan kalian. Jangan. Itu tidak baik sama sekali. Karena nenekku petani dan punya anak 9 dari keluarga ibuku, dan bapakku 8 orang, semuanya bisa disekolahkan ke kota dan semuanya bisa menjadi orang dan mandiri. Dan itu didikan nenekku ke ibuku, ibuku ke aku, dan sekarang aku mendidik Brian juga seperti itu, mandiri. Jadi jangan menyalahkan, jangan sekali-sekali menghina seorang petani, karena tanpa petani kalian juga tidak bisa hidup. Oke, nah ini aku dapat oleh-oleh dari Menir Ru kemarin. Ini kas keju sebesar ini, aku dikasih gratis karena aku telah
mewawancarai dia dan mempromosikan usahanya. Dan ini bukan endorse ya, tapi atas keinginanku sendiri yang ingin mengangkat kultur dan budaya Belanda. Oke, sampai ketemu di vlog yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dah.